Pak Hendra, tapi kan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam itu berdasarkan penelusuran dari BNPT, penyidikan dari Bareskrim Polri, PPATK juga sedang bekerja, bukan asumsi pribadi. Kenapa dari Anda sempat tercetus bahwa itu adalah fitnah, Pak Hendra Effendi? Jadi gini, persoalan ini tadinya kan hal yang seharusnya tidak terjadi. Masa seorang tokoh ulama, seorang pendidik, seorang pencetus toleransi, pencetus perdamaian, pencetus pluralisme dikriminalisasi sedemikian rupa, digiring, diarahkan kepada satu pelanggaran hukum pidana, kemudian dilaporkan, kemudian diperiksa. Ini kan hal-hal yang luar biasa, aneh sekali di negeri ini. Kemudian digiring kepada hal-hal yang lain. Di sana ada teroris, di sana ada apa. Sisi lain mengatakan di sana ada teroris, tapi yang nyata-nyata ada lembaga sudah ditangkap, ya. Ada lembaga yang ditangkap oknumnya gitu. Kemudian dinyatakan bahwa itu teroris, ya. Tidak disentuh itu bagaimana keuangannya, apalagi sampai dibekukan. Ini lain dengan hal yang dilakukan kepada klien kami ini, kepada pondok pesantren ini. Luar biasa, persekusinya luar biasa, ya. Persekusinya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana hingga rekening yang seharusnya uangnya bisa didiskusikan sedemikian rupa kepada santri, yang santrinya ribuan, atau penghuninya sampai 10.000, yang memerlukan makan dalam sehari itu, membutuhkan uang miliaran, dalam sebulan itu puluhan miliar, ya, yang itu uangnya bukan dari pemerintah, itu uangnya dari swasta. Dan pondok pesantren itu bukan pondok pesantren pemerintah, ini pondok pesantren swasta yang memang segala kebutuhannya itu dipenuhi oleh dirinya sendiri atau bersumber dari sumbangan masyarakat, gitu, ya. Selain itu tidak ada yang bisa diandalkan, selain itu tidak ada. Pesantren yang hari ini kita lihat, khususnya pondok pesantren Al-Zaitun, ini murni swadaya masyarakat. Kalau itu diganggu, sumbernya diganggu sedemikian rupa, nanti persoalannya akan bergeser dari persoalan biasa, pidana biasa, nanti akan ada gangguan-gangguan kesehatan, gangguan-gangguan apa yang terjadi di pesantren ini hingga adanya pelanggaran HAM. Baik. Nah, ini saya ingin menuju ke Prof. Muzakir sekarang. Baik, Pak Hendra, kita menuju ke Prof. Muzakir dulu. Dari kuasa hukum mengatakan ini adalah sebuah kesalahan teknis. Jadi untuk sementara waktu, gugatan yang sudah masuk, ini ditangguhkan terlebih dahulu. Ada satu poinnya itu Prof. Muzakir. Kemudian yang kedua, ada unsur dianggap di situ ada kriminalisasi, persekusi, kemudian juga bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Bagaimana Prof. Muzakir untuk memotret ada beberapa isu terkait dengan Al-Zaitun dan juga ada kaitannya dengan Pak Mahfud MD ini? Ya, saya kira kita harus berpikir atau membahas mengenai hal yang pokok lebih dahulu, ya. Saya kira kalau tadi disebutkan yang lain-lain itu bolehlah nanti kita bicarakan, tapi yang pokok lebih dahulu. Yang diduga sebagai perbuatan pidana dalam kasusnya pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun ini, apakah benar terjadi tindak pidana pelecehan agama atau sebulan penodaan agama atau tidak gitu. Saya kira fokusnya lebih dahulu, karena yang lain-lain itu karena imbangan-imbangan yang lain atau temuan-temuan yang lain itu bisa merembet kemana-mana. Tapi mestinya harus fokus lebih dahulu, inti pokoknya adalah apakah dugaan terjadinya tindak pidana penodaan agama itu terbukti atau tidak terbukti, atau dengan kata lain, kalau penyelidik sudah meningkat menjadi penyidikan, berarti simpulan penyelidik telah memastikan di situ, menurut simpulan penyelidik adalah itu terjadi tindak pidana penodaan agama. Yang saya kira itu fokus terlebih dahulu di situ, ya. Kalau itu misalnya ada hubungannya dengan masalah tindak pidana penodaan agama, barulah kemudian kalau misalnya ada faktor yang lain, misalnya pencucian uang misalnya, atau mungkin hal yang lain yang terkait pemblokiran terhadap dana dan seterusnya, saya kira itu urusan berikutnya, ya. Saya kira supaya menjadi jelas, masyarakat juga menjadi jelas. Nah, terkait masalah gugatan tadi, ya, walaupun itu pihak yang dirugikan dari pernyataan pejabat boleh melakukan gugatan, itu sah-sah saja. Cuma kalau gugatannya tidak serius,
dan membuat pencemaran nama baik pada pejabat yang bersangkutan, nanti berefek pada berikutnya gitu ya. Bisa dibuat balik bahwa itu adalah melakukan tindakan menggugat yang hanya tujuannya mencemarkan nama baik gitu. Maka ini sebaiknya ya dari dua belah pihak ini sebaiknya harus clear lebih dahulu. Kalau memang itu mau klarifikasi lebih dahulu. Jangan sampai gugatan sudah dilayangkan, klarifikasi belum dilakukan. Saya kira itu menjadi presiden yang kurang bagus juga. Berarti gitu. apa yang dilakukan Karena bagaimanapun buruk ya Prof ya? Ya, mestinya harus diklarifikasi lebih dulu, jangan tiba-tiba layangkan gugatan gitu. Kalau dalam bahasa perdata, ya minta klarifikasi dulu, somasi pertama, somasi kedua, somasi ketiga, baru kemudian dia masuk dalam ranah gugatan. Walaupun boleh langsung, tapi nanti akan menimbulkan efek yang lain. Ya istilah bahasanya, kalau tujuannya bukan untuk gugat tapi mencemarkan, bergeser, gugatan bisa bermakna pencemaran gitu. Saya kira itu coba diklarifikasi lebih clear begitu antara kedua belah pihak. Baik, sesaat lagi kita ke Pak Hendra. Kami ingin tahu ini kenapa bisa terjadi miskomunikasi di internal tarik ulur yang tadi memasukkan gugatan, tiba-tiba sekarang ingin mencabut, kok kesannya seperti bermain-main dengan hukum kalau ingin mencari kepastian hukum itu sendiri, Pak Hendra. Ditanggapi sesaat lagi hanya di Kabar Petang. Kita kembali ke kuasa hukum Panji Gumilang, Pak Hendra Effendi. Sejujurnya apa yang dilakukan oleh internal pihak kuasa hukum yang tadinya berniat untuk menggugat, kemudian sekarang berencana untuk mencabut gugatan karena menilai Prof Mahfud sudah objektif. Apakah ini hanya sebatas untuk cek ombak saja, maksud kami, atau karena mungkin gentar berurusan dengan seorang Menko Polhukam? Daripada urusan panjang ya sudah kita tarik aja ini. Gimana Pak Hendra Effendi? Ya, baik, terima kasih. Jadi prinsip kami sebagai kuasa hukum adalah menjalankan segala sesuatu yang dikuasakan kepada kami. Berkait dengan digugatkan atau dicabutnya gugatan itu tentunya hak prerogatif dari siapapun itu. Selain kami pun berkait dengan kuasanya sah-sah saja untuk melakukan satu gugatan atau tidak melakukan satu gugatan. Tentunya barangkali ada alasan yang tertentu bagi klien kami ini, apakah sudah ada komunikasi bagus antara klien kami dengan pihak tergugat dalam hal ini yang kita sebut Pak Prof Mahfud ini. Kami tidak paham, kami belum paham ya tentang itu. Barangkali ada komunikasi, kemudian ada hal-hal yang dipertimbangkan sedemikian rupa supaya mengedepankan kebaikan dulu, ya itu sah-sah saja. Jadi kami berharap mungkin dalam hal ini siapapun atau media khususnya di sini TV One tidak menggoreng-goreng lah yang tak penting ini gitu. Justru kita bersyukur kalau sekiranya seseorang melakukan konflik dalam hukum, menggugat dan sebagainya, kemudian tidak dilakukan atas pertimbangan kebaikan-kebaikan, kita apresiasi itu, kita dukung itu. Kita paham hari ini siapa itu Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang MP. Hari ini kita harus akui, mungkin tokoh-tokoh Indonesia harus akui ya, hari ini ya, kita tampak sadar kedatangan seorang tokoh yang fenomenal ya, berlatar belakang dari pondok pesantren yang kaliber dunia. Kita harus objektif tentunya menilai ini semua, tidak serta-merta kemudian segala sesuatunya dijadikan persoalan, dicari-cari masalahnya sedemikian rupa, dibesar-besarkan sehingga terkesan di masyarakat ini opini yang sangat nggak sehat ya, apalagi sampai ke arah persekusi ya, ke arah kriminalisasi. Ini yang kita lihat ya, ini yang kita saksikan hari ini, luar biasa ini persekusi hari ini terjadi di media-media ini. Saya ingin sampaikan mungkin khususnya kepada TV One dengan program-programnya, cobalah objektif dengan segala pemberitaannya. Pak Hendra apa Effendi, yang dijadikan Pak Hendra narasi Effendi, Bapak salah sangka sama sekali Bapak. Bukan hanya kami Pak, seluruh media massa memberitakan soal Panji Gumilang sesuai dengan proses hukum yang berlaku Pak. Yang kata goreng-goreng itu kata Bapak, tapi kami tegaskan kami tidak pernah menggoreng-goreng, kami tidak pernah memframing Panji Gumilang. Semua TV Pak, Bapak bisa tonton semua TV di Indonesia, semuanya memberitakan soal Panji Gumilang Pak Hendra Effendi. Baik, ya, oke. Ya intinya kami berharap pemberitaan ini diambillah dari sisi yang positifnya ya, kita lihatlah sisi positifnya gitu kan.